Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friskiza Parisya Jovazania dari kelas 11-8 absen 17. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya tentang bab teks argumentasi. Jadi, teks argumentasi merupakan salah satu jenis teks yang sangat penting untuk dipelajari oleh siswa-siswi kelas 11 karena berkaitan langsung dengan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, tidak semua pendapat dapat diterima begitu saja. Oleh karena itu, teks argumentasi hadir sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat yang disertai alasan dan bukti yang kuat. Selanjutnya ada pengertian teks argumentasi. Jadi, teks argumentasi adalah teks yang berisikan pendapat atau pandangan penulis terhadap suatu permasalahan yang disertai dengan alasan, fakta, dan data dengan tujuan meyakinkan pembaca agar menerima atau mempertimbangkan pendapat tersebut. Jadi, pendapat dalam teks argumentasi bukan sekedar opini pribadi yang bersifat subjektif, melainkan pendapat yang disusun berdasarkan pemikiran rasional dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, teks argumentasi sering digunakan dalam berbagai bentuk tulisan, seperti artikel opini, esai, karya tulis ilmiah, pidato, maupun debat. Nah, tujuan dari penulisan teks argumentasi yang pertama untuk menyampaikan pendapat ataupun pandangan penulis terhadap suatu masalah yang sedang diangkat. Yang kedua, menguatkan argumen penulis yang disusun secara struktural dengan informasi yang jelas. Yang ketiga, mengubah pandangan pembaca melalui tulisannya yang sudah disusun secara rinci. Dan yang terakhir, untuk mengubah pola pikir pembaca yang awalnya menolak menjadi sepakat karena adanya bukti yang disertai dengan contoh yang kuat. Adapun ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama, teks argumentasi harus disertai fakta dan data yang relevan. Yang kedua, penulis dapat menulis pandangan, ide, atau gagasan untuk menyikapi suatu isu tersebut. Yang ketiga, menggunakan kalimat-kalimat yang lugas dengan makna yang sebenarnya. Yang keempat, tidak terlalu banyak menggunakan gaya penulisan personal, karena teks argumentasi harus ditulis secara objektif. Dan yang terakhir, dapat merumuskan suatu kalimat secara kritis dan logis. Nah, jenis teks argumentasi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teks argumentasi sebab akibat. Nah, pada teks ini, kalimat yang memaparkan masalah utama yang akan dibahas, kemudian disertai dengan dampak jika peristiwa itu terjadi. Yang kedua, ada teks argumentasi akibat sebab. Berbeda dengan sebelumnya, pada teks akibat sebab ini, dampaknya memang sudah pasti, meskipun masalah atau peristiwa itu belum terjadi. Jadi, fokus utama dari jenis teks ini yaitu lebih mengutamakan bukti atau fakta konkret. Yang ketiga ada argumentasi persamaan dan perbandingan. Merupakan pendapat atau opini yang ditulis berdasarkan data-data yang sudah ada, kemudian dicocokkan sampai akhirnya membuat kesimpulan yang tidak terbantahkan. Selain itu, ada juga argumen perbandingan, yakni teks yang isinya membandingkan berbagai data yang bisa dianggap menguatkan atau melemahkan argumen penulis. Yang keempat ada teks argumentasi autoritas. Jadi jenis argumen ini tuh ditulis berdasarkan pendapat dari orang terkenal dan bisa dijadikan sebagai pemecah masalah dari isu yang diangkat oleh penulis. Yang kelima ada teks argumentasi kesaksian. Jadi argumen kesaksian merupakan pendapat seseorang yang memang mengalami kejadian tersebut secara langsung, sehingga data yang didapatkan memang bersifat akurat. Selanjutnya ada bentuk penyajian teks argumentasi. Untuk struktur teks argumentasi terbagi menjadi 3 bentuk utama, seperti bagian pendahuluan, bagian isi atau argumen utama, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Sama dengan struktur teks lainnya, teks argumentasi menampilkan bagian sama dengan struktur teks lainnya, teks argumentasi menampilkan bagian pendahuluan berupa masalah yang terjadi, dan biasanya pernyataan di bagian ini harus dibuat menarik. Yang kedua, ada argumen utama atau tubuh argumen.
Setelah memaparkan dasar suatu masalah yang disertai argumen singkat, maka bagian isi berisi fakta yang akan mendukung argumen di pendahuluan. Yang ketiga ada kesimpulan. Pada bagian akhir teks merupakan ringkasan dari paparan tulisan dari penulis. Biasanya di bagian ini penulis membuat kalimat yang lebih ringkas dengan menambahkan pemikiran yang logis dan dapat diterima oleh pembaca. Lalu apa sih peran dan pentingnya teks argumentasi? Jadi, teks argumentasi memiliki peran yang sangat penting di dunia pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami teks argumentasi, seseorang dapat menyampaikan pendapat secara logis dan sistematis, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar, mampu menilai suatu masalah dari berbagai sudut pandang, terbiasa menggunakan fakta dan data dalam berpendapat, dan yang terakhir, bagi siswa kelas 11, kemampuan menyusun dan memahami teks argumentasi sangat bermanfaat untuk melatih daya analisis, kemampuan menulis, serta kemampuan berbicara di depan umum. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks argumentasi. Nah, beberapa kaidah kebahasaan yang sering digunakan dalam teks argumentasi antara lain 1. Kata kerja mental. Contohnya yaitu berpendapat, menilai, menganggap, dan menyimpulkan. Yang kedua ada konjungsi sebab akibat. Contohnya yaitu karena, sebab, sehingga, dan akibatnya. Yang ketiga ada kata persuasif, seperti seharusnya, sebaiknya, perlu, dan penting. Dan yang keempat ada kata rujukan, seperti ini, itu, dan tersebut. Penggunaan kaidah kebahasan ini membantu memperjelas hubungan antar ide atau memperkuat argumen. Nah, contoh penerapan teks argumentasi dalam kehidupan sehari-hari. Teks argumentasi sering digunakan dalam artikel opini di media massa, editorial surat kabar, pidato persuasif, diskusi dan debat, serta karya tulis ilmiah. Kemampuan memahami teks argumentasi membantu seseorang untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga mampu menjelaskan alasan di balik pendapatnya. Nah, kesimpulannya yaitu teks argumentasi adalah teks yang menyampaikan pendapat penulis yang didukung oleh alasan, data, dan fakta untuk meyakinkan pembaca. Teks ini memiliki tujuan untuk mempengaruhi cara berpikir pembaca secara logis. Struktur teks argumentasi terdiri atas pendahuluan, rangkaian argumen, dan penegasan ulang atau kesimpulan. Selain itu, teks argumentasi memiliki ciri serta kaidah kebahasaan yang khas. Dengan memahami teks argumentasi, kita diharapkan mampu menyampaikan pendapat secara kritis, logis, dan bertanggung jawab, baik secara lisan maupun tulisan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.